Aku masih ingat jelas ketika pertama kali menikah dengannya. Aku berpikir pernikahan ini akan melainkan menjadi awal dari kehidupan yang bahagia, tempatku bisa berbagi tawa, suka, dan duka bersama seorang suami yang katanya akan mencintaiku seumur hidupnya. Tapi ternyata, semua itu hanya ilusi. Pernikahan yang kujalani bukanlah rumah tangga, penjara yang mengekang nafasku, menguras tenagaku, dan mengikis perasaanku sedikit demi sedikit. Aku, seorang perempuan yang bekerja keras setiap hari. Bangun pagi sebelum matahari muncul, berangkat kerja dengan sisa energi setelah menyiapkan sarapan, mencuci baju, menyapu rumah, hingga memastikan semuanya rapi. Pulang malam dengan tubuh lelah, aku masih harus mengurus suami yang tidak pernah merasa puas dengan apa yang kulakukan. Aku bekerja di sebuah perusahaan ekspor, dengan gaji yang lebih dari cukup untuk menopang kehidupan keluarga kecil kami. Ironisnya, bukan rasa syukur yang kudapat dari suami, melainkan tuntutan yang tiada henti. Suamiku, seorang lelaki pemalas yang lebih banyak menghabiskan waktunya di rumah, tidur seharian, menonton televisi, atau bermain dengan ponselnya. Ia jarang sekali keluar rumah untuk mencari pekerjaan. Kalaupun keluar, alasannya hanya untuk ngopi dengan teman atau sekadar duduk di warung sambil merokok. Sudah berulang kali aku mencoba membicarakan masa depan kami. Aku memintanya mencari pekerjaan, apapun itu, asal bisa membantu meringankan beban. Tapi jawabannya selalu sama. Ngapain kerja capek-capek kalau kamu sudah bisa mencukupi semua kebutuhan kita? Toh gaji kamu besar, sudah lebih dari cukup. Aku hanya bisa menahan air mata setiap kali mendengar jawaban itu. Dulu, aku berpikir cinta bisa membuatku kuat. Tapi lama-lama aku sadar, cinta tidak akan pernah cukup jika hanya aku yang berjuang. Yang lebih menyakitkan lagi, keberadaan mertuaku dalam kehidupan rumah tangga ini. Sejak awal, ia sudah tidak pernah menyukaiku. Menurutnya, aku perempuan keras kepala, terlalu dominan, terlalu sibuk bekerja, tidak tahu cara melayani suami dengan baik. Padahal, akulah yang menanggung semua kebutuhan anaknya. Laki-laki itu raja, kamu harusnya nurut sama suamimu. Biar dia tidur seharian pun, tugasmu sebagai istri adalah melayani, bukan mengatur. Begitu kata mertuaku suatu kali, ketika aku mencoba mengeluh soal kemalasan suamiku. Aku hanya bisa diam. Tidak ada gunanya berdebat dengan orang yang sudah menutup telinga dan pikirannya. Hari-hariku semakin berat ketika perlahan aku mulai menyadari ada sesuatu yang tidak beres dengan keuangan rumah tangga kami. Gajiku setiap bulan selalu hilang entah kemana. Memang sebagian untuk kebutuhan rumah, bayar listrik, air, cicilan, belanja harian. Tapi jumlah yang lenyap selalu jauh lebih besar dari kebutuhan itu. Awalnya aku menduga suamiku hanya terlalu boros untuk keperluannya sendiri. Rokok, nongkrong, mungkin sesekali belanja barang-barang yang tidak penting. Tapi setelah beberapa bulan, aku mulai curiga. Kecurigaan itu semakin kuat ketika aku melihat suamiku diam-diam melakukan transfer dari rekeningku ke rekening lain. Aku sengaja membiarkannya, pura-pura tidak tahu, hanya untuk melihat kemana arah uang itu. Ternyata, sebagian masuk ke rekening ibunya, dan sebagian lagi, yang membuat hatiku hancur, masuk ke rekening seorang perempuan yang tidak kukenal. Hati kecilku langsung berkata, pelakor. Aku sempat tidak percaya. Bagaimana mungkin seorang suami yang hidup sepenuhnya dari nafkah istrinya, tega menggunakan uang itu untuk bersenang-senang dengan perempuan lain? Tapi bukti-bukti semakin jelas. Pesan-pesan di ponselnya, foto-foto tersembunyi, hingga obrolan mesra yang sengaja ia hapus tapi terlambat karena sempat terbaca notifikasi di layar. Aku ingin marah, ingin menjerit, ingin membongkar semuanya saat itu juga. Tapi aku menahan diri. Ada kalanya kesabaran harus dibayar dengan balas dendam yang lebih manis. Hari-hari berikutnya, aku hanya diam. Aku berpura-pura tidak tahu apa-apa. Suamiku semakin leluasa bersenang-senang. Ia bahkan sering pamit dengan alasan ingin menemani ibunya ke pasar atau ke mall. Padahal aku tahu, ia pergi bersama pelakor itu. Kadang ibu mertuaku ikut, kadang hanya mereka berdua. Kebahagiaan palsu mereka semakin menjadi-jadi. Aku tahu dari laporan rekening bank, pembelian barang-barang mewah, makan di restoran mahal, bahkan liburan singkat keluar kota. Semuanya menggunakan uangku. Saat itulah,
Di tengah malam ketika aku terjaga dengan mata bengkak karena menangis, aku membuat keputusan. Aku tidak akan terus-menerus menjadi korban. Aku harus memberi mereka pelajaran. Bukan hanya suami, tapi juga ibu mertuaku, bahkan pelakor itu. Aku mulai merancang semuanya dengan hati-hati. Pertama, aku memastikan semua akses rekening dan ATM bisa kuatur dari tanganku. Aku punya hak penuh karena semuanya memang atas namaku. Kedua, aku menunggu saat yang tepat, saat mereka sedang berada di puncak kesenangannya, agar efek kejutnya lebih besar. Hari itu tiba lebih cepat dari yang kuduga. Mertua dan pelakor sedang berada di mall, berbelanja dengan penuh kebanggaan. Suamiku juga ikut, meskipun tidak banyak bicara. Aku tahu karena diam-diam aku memasang aplikasi pelacak di ponselnya. Dari layar ponselku, aku bisa melihat posisi mereka di mall. Aku tersenyum dingin. Tanganku dengan tenang menekan tombol untuk membekukan kartu ATM. Bukan hanya satu, tapi semuanya. Termasuk rekening cadangan yang selama ini digunakan suamiku. Dalam hati aku berbisik, "Selamat bersenang-senang, mari kita lihat apa jadinya kalau uangmu tiba-tiba hilang begitu saja." Aku tidak peduli kalau nanti mereka meneleponku. Aku sudah bersumpah, aku tidak akan menolong mereka. Mereka harus merasakan bagaimana rasanya terjebak dalam kesulitan tanpa uang, sama seperti aku yang selama ini terjebak dalam penderitaan karena keserakahan mereka. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, aku tidur dengan tenang. Aku tahu, esok hari akan menjadi awal dari drama besar yang sudah lama kutunggu. Hari itu, aku sengaja pulang lebih cepat dari kantor. Ada alasan khusus yang membuatku ingin segera berada di rumah. Aku sudah menyusun semua bukti pengkhianatan suamiku, dan malam ini aku ingin melihat reaksinya. Sepanjang perjalanan, pikiranku campur aduk. Ada rasa marah, sakit hati, tetapi juga semacam kepuasan tersembunyi. Rasanya seperti sedang menyiapkan panggung drama, di mana aku menjadi sutradara dan mereka semua hanya pemain yang akan menerima hukuman sesuai perannya. Sesampainya di rumah, suasana seperti biasa. Suamiku sedang tiduran di sofa dengan ponsel di tangan, televisi menyala keras, dan meja penuh dengan bungkus makanan instan. Bau rokok memenuhi ruang tamu. Aku menarik napas panjang, berusaha menahan rasa muak yang kembali menyeruak. "Pulang cepat, sayang," suaranya santai, tanpa rasa bersalah sedikit pun. Aku hanya mengangguk. "Iya, ada yang mau aku omongin." Ia menoleh sekilas, lalu duduk. Tatapannya agak curiga, tapi ia tidak menutup ponselnya. Mungkin dia merasa aku tidak akan pernah bisa benar-benar marah, karena selama ini aku selalu diam. Aku meletakkan sebuah map tebal di meja. "Aku mau kita bicara soal keuangan." Seketika, ekspresinya berubah. Ia menatap map itu dengan cemas. "Maksudmu apa?" Aku membuka lembar demi lembar printout rekening bank. Deretan angka, transaksi belanja, transfer ke beberapa rekening berbeda, semua ada di sana. Aku dorong kertas itu ke arahnya. "Ini, setiap bulan aku kerja keras, tapi uangnya habis entah kemana. Aku perhatikan ada transfer rutin ke dua rekening berbeda. Yang satu aku tahu itu rekening ibumu. Yang satu lagi, siapa perempuan bernama Maya ini?" Aku sengaja menyebut nama yang tertera di rekening tujuan. Wajah suamiku pucat seketika. Tangannya gemetar, mencoba menutup kertas itu. "Kamu ngapain kepo-kepo rekening aku?" Ia mulai defensif. "Rekening kamu? Itu rekening aku." Aku menekankan kata itu dengan nada tajam. "Semua gajiku masuk ke situ. Dan kamu seenaknya pakai tanpa izin, bahkan untuk orang lain." Ia terdiam, lalu mencoba tersenyum kaku. "Ya ampun, sayang. Jangan lebay. Itu cuma, ya, aku kasih uang ke ibu, kan wajar. Masa anak nggak boleh bantu orang tua?" Aku menatapnya tajam. "Kalau soal bantu orang tua, aku nggak akan keberatan. Tapi kenapa ada transfer rutin ke Maya? Siapa dia? Jangan bilang itu cuma teman." Aku bukan bodoh. Keringat dingin mulai membasahi pelipisnya. Ia menunduk, lalu berusaha mengalihkan topik. "Kamu capek, ya? Mungkin kamu salah lihat." Aku menggebrak meja. "Jangan bohong. Aku sudah lihat semua. Foto-foto, chat, bahkan nota hotel.
Kamu pikir aku nggak tahu selama ini kamu selingkuh dengan dia? Kamu pakai uangku, hasil kerja kerasku, untuk memanjakan dia. Dan lebih parahnya lagi, ibumu juga ikut menikmati. Suara tinggiku membuatnya terperanjat. Ia berusaha mendekat, mencoba memegang tanganku. Sayang, tolong, jangan marah dulu. Aku bisa jelasin? Aku menepis tangannya. Nggak ada yang perlu dijelasin. Kamu pikir aku ini mesin ATM berjalan? Kamu pikir aku kerja mati-matian biar kamu bisa tidur seharian, lalu kasih uang ke ibumu yang nggak pernah suka sama aku, dan pelakor murahan itu? Ia akhirnya membentak balik, merasa terpojok. Ya terus kalau aku kasih uang ke ibu, salah? Itu ibuku sendiri. Kamu nggak ngerti apa arti berbakti sama orang tua. Kamu terlalu sibuk kerja, nggak pernah peduli soal keluarga. Aku tertawa miris. Berbakti? Apa kamu lupa siapa yang bayarin semua kebutuhan rumah? Listrik, air, belanja, bahkan rokok yang tiap hari kamu hisap itu, semuanya dari gajiku. Kalau kamu benar-benar sayang sama ibumu, kenapa nggak kamu kerja sendiri buat kasih uang? Kenapa harus ngambil dari aku? Ia terdiam, tidak bisa menjawab. Hanya wajah kesal yang terlihat. Aku tahu, hatinya dipenuhi ego, tapi lidahnya keluh karena semua ucapanku benar. Malam itu berakhir dengan pertengkaran hebat. Ia akhirnya memilih keluar rumah dengan wajah kusut, mungkin pergi menemui ibunya atau pelakor itu untuk mencari pelarian. Aku tidak peduli. Justru itu yang aku harapkan. Keesokan harinya, aku mendapat kabar dari seorang teman yang bekerja di mall. Ia bilang melihat ibu mertuaku dan seorang perempuan muda sedang berbelanja, ditemani oleh suamiku. Mereka membawa banyak tas belanja, berjalan dengan sombong seakan-akan seluruh isi mall itu milik mereka. Aku tersenyum dingin. Bagus, waktunya semakin dekat. Aku masuk ke aplikasi bank di ponselku. Dengan satu ketukan, aku berhasil membekukan seluruh kartu ATM. Semua akses rekening kini hanya bisa lewat aku. Tak ada lagi yang bisa mereka lakukan. Sore itu, aku sudah bisa membayangkan wajah mereka ketika berdiri di kasir dengan barang belanjaan menumpuk, lalu ATM tidak bisa digunakan. Bayangan itu membuatku tersenyum puas. Benar saja. Malam harinya, teleponku berdering bertubi-tubi. Nama suamiku muncul di layar. Aku biarkan. Kemudian ada nomor ibu mertuaku. Aku biarkan juga. Bahkan ada nomor tak dikenal, yang aku yakin milik pelakor itu. Semuanya kuabaikan. Beberapa menit kemudian, pesan singkat masuk. Sayang, tolong. ATM nggak bisa dipakai. Malu banget di mall. Semua orang lihat. Cepet aktifin lagi, ya. Jangan bikin aku susah. Aku hanya membaca, lalu menghapusnya. Tidak ada sedikit pun niat untuk menolong. Di pikiranku, satu kalimat terus berputar. Inilah balasan atas semua kebusukan kalian. Rasakan bagaimana rasanya dipermalukan, sama seperti aku yang selama ini dipermalukan diam-diam. Malam itu aku tidur nyenyak, sementara di luar sana mereka mungkin sedang sibuk menahan malu, mencari alasan, atau bahkan bertengkar satu sama lain. Aku tidak peduli. Itu baru permulaan. Drama yang sebenarnya baru saja dimulai. Pagi itu, matahari bersinar cerah, tapi hatiku tetap tenang. Aku duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi hangat, menatap layar ponsel yang menampilkan lokasi mereka di mall. Ibu mertuaku, pelakor itu, dan suamiku sedang berbelanja dengan penuh gaya. Tas-tas mewah di tangan mereka, senyum lebar, seakan dunia ini milik mereka. Aku menahan tawa. Semua sudah direncanakan dengan sempurna. ATM telah kubukukan semalam, dan hari ini, saat mereka hendak membayar, mereka akan benar-benar tersadar. Aku menyiapkan catatan kecil di meja, bukan catatan biasa. Ini adalah daftar barang-barang yang mereka beli, jumlah tagihan, dan total uang yang harus dibayarkan. Aku ingin melihat ekspresi mereka saat mengetahui bahwa mereka tidak bisa membayar. Di sisi lain mall, ibu mertuaku dan pelakor itu tampak riang. Aduh, cantik-cantik semua barang ini, aku mau semua, kata pelakor sambil mengambil tas-tas branded. Suamiku hanya mengangguk, terlihat bangga, meskipun wajahnya agak pucat karena sadar sebagian uang ini berasal dari rekening istrinya, yang sekarang sudah tidak bisa diakses.
Mereka menuju kasir, menumpuk semua barang yang diambil. Kasir memindai barcode, mengetik total tagihan, dan memanggil total jumlah. Wajah ibu mertuaku sempat berubah saat kasir menyebut angka yang jauh lebih besar dari perkiraan. Pelakor menatap suamiku, seakan menunggu ia membayar. Suamiku membuka dompet, kemudian ponsel untuk mencoba ATM. Tiba-tiba, wajahnya berubah pucat. Kok nggak bisa, katanya gugup. Pelakor mengambil ponsel dari tangannya, mencoba memasukkan PIN. Nada gugup mulai terdengar. Apa ini? Kok ditolak terus, ya? Mungkin error aja, deh, katanya sambil menatap kasir yang mulai menunggu. Ibu mertuaku mulai kehilangan kesabaran. Apa-apaan ini? Kamu nggak bisa bayar, nak? Ini uang kamu kan? Suaranya meninggi. Suamiku berusaha menenangkan. Sabar, Bu. Mungkin ada masalah teknis, mungkin bisa dicoba lagi sebentar. Aku tersenyum puas dari rumah, mengetahui bahwa apa yang kulakukan berhasil. Aku tahu persis bahwa ATM telah kubekukan secara permanen, tidak ada jalan untuk mereka membayar hari itu. Pelakor mulai panik. Ia menarik tas belanjaan kecil yang baru saja diambil. Aku nggak mau malu di depan semua orang. Cepet, dong, coba ATM lain. Suamiku berusaha mencari kartu lain, mungkin rekening cadangan. Tapi semuanya gagal. Wajahnya semakin pucat, tubuhnya gemetar, dan mulutnya kering. Kasir mulai mengangkat alis, melihat keributan kecil yang terjadi. Apakah pembayaran akan dilakukan, Pak, Bu? Tanyanya dengan nada profesional tapi tegas. Ibu mertuaku mulai histeris. Bayar sekarang juga. Ini tidak mungkin. Jangan main-main sama saya. Pelakor menatap suamiku, seolah menyalahkan dia atas semuanya. Kamu janji bisa bayar, kan? Kok bisa gini? Suamiku hanya menunduk, tidak bisa menjawab. Ia tahu apa yang terjadi, tapi malu untuk mengakui bahwa istrinya lah yang membuat semua ini. Keributan mereka menarik perhatian pengunjung mal lain. Beberapa mulai menatap, beberapa berbisik-bisik, beberapa menahan tawa melihat ekspresi panik mereka. Akhirnya, Satpam mal mendekat. Permisi, ada apa di sini? Tanyanya tegas. Ibu mertuaku mulai berteriak. Ini kasir salah. Kenapa tidak bisa bayar? Kasir menjelaskan dengan tenang, pembayaran melalui kartu ditolak. Sepertinya tidak ada saldo yang cukup atau kartu diblokir. Pelakor mulai menangis kecil, menuding suamiku. Kamu kan yang punya uang. Kenapa nggak bisa bayar? Aku malu banget, loh. Suamiku mencoba menjelaskan, tapi Satpam menatapnya tajam. Kalau tidak bisa menyelesaikan pembayaran, kalian harus meninggalkan area ini. Ibu mertuaku semakin panik dan marah. Apa-apaan ini? Kamu semua mau aku malu di depan orang-orang? Aku tersenyum puas melihat semua ini. Rencana balas dendamku berhasil sempurna. Mereka dipermalukan di tempat umum, sementara aku hanya bisa menonton dari jauh, tanpa ikut campur. Satpam mulai membimbing mereka keluar dari mal. Pelakor menangis histeris, menarik tangan ibu mertuaku. Suamiku mencoba ikut, tapi langkahnya lambat, wajah penuh malu. Orang-orang di sekitar menatap mereka dengan campuran heran dan geli. Beberapa bahkan mengambil video, menyebarkan momen memalukan itu di media sosial. Di rumah, aku hanya duduk, menatap layar ponsel. Telepon suamiku berdering terus, tetapi aku tidak mengangkatnya. Pesan masuk juga banyak, tapi semuanya kuabaikan. Aku ingin mereka merasakan kepanikan sepenuhnya. Malam itu, mereka kembali pulang dengan wajah kusut, tangan kosong, dan hati penuh malu. Tidak ada yang bisa mereka lakukan selain saling menyalahkan. Aku menyiapkan secangkir teh hangat dan duduk di ruang tamu. Bayangan wajah mereka yang panik, histeris, dan malu masih membekas di pikiranku. Aku tahu, ini baru permulaan. Aku masih punya banyak rencana untuk memberi mereka pelajaran yang lebih besar. Malam itu, aku teringat kata-kata pelakor saat mereka masih di mal. Kamu janji bisa bayar, kan? Kini, janji itu hancur berkeping-keping. Mereka merasa tergantung pada aku, tapi kali ini aku memilih tidak memberi sedikit pun bantuan. Aku tahu, besok akan ada keributan di rumah. Suamiku pasti akan mencoba mengadu padaku,
Ibu mertuaku akan marah-marah, dan pelakor akan mulai mengancam. Tapi aku sudah siap. Aku menatap cermin dan tersenyum. Inilah saatnya kalian merasakan apa artinya bergantung pada orang lain tanpa usaha sendiri. Kalau ingin hidup nyaman, silakan cari uang sendiri. Aku sudah capek jadi ATM kalian. Dan malam itu, aku tidur dengan tenang. Untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa bebas dari beban mereka, setidaknya untuk sementara waktu. Pagi itu, udara di rumah terasa tegang. Aku duduk di ruang tamu sambil menyeruput kopi, menatap layar ponsel yang terus bergetar dengan notifikasi panggilan masuk. Nomor suami, ibu mertua, dan pelakor bergantian muncul. Aku tidak mengangkatnya. Kali ini aku tidak akan tergesa-gesa menolong mereka. Mereka harus merasakan akibat dari keserakahan dan pengkhianatan mereka. Sekitar jam 9, terdengar ketukan keras di pintu. Aku tahu itu pasti mereka yang kalah dalam drama kemarin di mall. Aku berdiri dan membuka pintu. Ibu mertuaku terlihat murka. Rambutnya acak-acakan, wajahnya merah karena marah. Di belakangnya, pelakor tampak menyipitkan mata, tangan masih menggenggam tas-tas kecil yang kosong. Suamiku berdiri di antara mereka, wajah kusut, tubuh gemetar, seperti anak kecil yang ketahuan melakukan kesalahan besar. Kenapa ATM gak bisa dipakai? Kenapa kamu gak aktifin? Teriak ibu mertuaku, suara gemuruh memenuhi rumah. Aku menatapnya dingin, tanpa satu pun kata untuk menenangkan. Aku tidak akan menolong kalian, jawabku singkat. Jika ingin hidup nyaman, kalian harus cari sendiri. Semua yang kalian pakai selama ini berasal dari usahaku. Sekarang, rasakan bagaimana rasanya bergantung pada orang lain tanpa usaha sendiri. Pelakor mulai menjerit, suaranya tinggi dan histeris. Kamu gak bisa gitu, dong. Aku gak mau malu. Aku butuh uang. Cepet kasih ATM-nya. Suamiku mencoba menahan mereka berdua. Sayang, tolong, kita bisa bicara, kan? Aku janji, aku bisa jelasin semuanya. Aku menatapnya tanpa ampun. Kamu? Jelasin? Sudah cukup bukti di depan mataku. Kamu pakai uangku untuk memanjakan ibu dan dia. Kamu selingkuh di belakangku. Tidak ada satu alasan pun untuk aku menolongmu. Suamiku tersentak, wajahnya memucat. Sayang, tolong, tolong. Aku mengangkat satu tangan, menandakan dia diam. Tidak ada kata, tolong. Aku sudah capek jadi ATM kalian. Mulai sekarang, semua yang ingin kalian makan, minum, atau belanja, harus kalian cari sendiri. Tidak ada yang kulakukan lagi. Ibu mertuaku mulai histeris, berjalan mondar-mandir di ruang tamu. Bagaimana bisa kamu begitu ke anakmu sendiri? Bagaimana bisa kamu tega ke menantumu? Aku hanya menatapnya dingin, tanpa berkata apa-apa. Kata-kata dan teriakannya seperti air mengalir di tubuhku, tidak menyentuh hatiku sama sekali. Pelakor menatapku dengan mata penuh kebencian. Kamu pikir kamu siapa? Aku bisa bikin hidupmu hancur. Aku tertawa kecil, sinis. Hidupku hancur? Sudah bertahun-tahun aku hidup dengan kebohongan dan keserakahan kalian. Sekarang, giliran kalian yang merasakan. Aku tidak peduli lagi. Suamiku tampak bingung. Ia mulai menyadari bahwa selama ini ia benar-benar bergantung padaku, dan kali ini aku tidak akan menolongnya. Ia mencoba berdiskusi, menawarkan janji, tapi aku tidak tergoda sedikit pun. Kalau mau makan, kalian cari sendiri. Kalau mau belanja, kalian kerja sendiri. Tidak ada yang kulakukan untuk kalian lagi. Aku menekankan, suaraku tegas. Ibu mertuaku hampir pingsan karena marah. Anakmu ini tidak bisa dibiarkan. Bagaimana bisa menantuku sekejam ini? Pelakor mulai menangis histeris. Aku nggak mau hidup miskin. Aku nggak bisa gini. Aku mau uang. Aku menatap mereka dingin. Kalau ingin makan dan hidup nyaman, silakan kerja sendiri. Aku sudah capek menanggung semua kalian. Suamiku mulai mencoba membujuk. Sayang, aku janji aku akan berubah. Aku akan cari kerja. Aku nggak akan minta uang lagi. Tolong beri aku kesempatan. Aku menggeleng. Kesempatan sudah terlalu lama kalian sia-siakan.
Sekarang rasakan sendiri akibat kesalahan kalian. Tidak ada yang akan kuberikan. Mereka mulai berteriak, membuat gaduh seluruh rumah. Tapi aku tetap tenang, tidak terpengaruh sama sekali. Aku bahkan menyiapkan secangkir teh hangat untuk diriku sendiri, duduk di sofa sambil menatap mereka bertiga yang panik, bingung, dan marah. Pelakor berteriak lagi. Kamu nggak boleh gini. Aku bisa bikin suamimu meninggalkanmu. Aku tertawa dingin. Silakan. Tapi uangnya tetap tidak akan kuberikan. Hidup kalian, tanggung jawab kalian. Jangan pernah mengandalkan orang lain untuk kebahagiaan kalian. Mereka mulai saling menyalahkan. Suamiku menatap ibu mertuanya dengan wajah putus asa. Bu, aku nggak bisa, tolong. Ibu mertuaku membentak. Kamu ini anak tak guna. Selama ini aku yang urus semuanya, dan sekarang kamu nggak bisa membahagiakan aku. Pelakor menambahkan amarahnya sendiri. Dan aku juga nggak bahagia. Semua ini salahmu. Aku menatap mereka semua. Tidak ada sedikit pun rasa iba. Selama bertahun-tahun aku diam dan menanggung semua kebohongan mereka, kini mereka harus menanggung akibatnya sendiri. Suamiku mulai terlihat panik. Ia sadar bahwa segala sesuatunya bergantung padaku. Tidak ada ATM yang bisa ia pakai, tidak ada rekening cadangan, dan aku benar-benar tidak peduli. Ia mencoba memohon lagi, tapi aku tetap keras. Hari-hari berikutnya di rumah dipenuhi dengan pertengkaran. Setiap pagi, aku mendengar suara ibu mertuaku marah-marah, pelakor yang terus menuntut uang, dan suamiku yang bingung harus mencari cara untuk menenangkan keduanya. Aku tetap tenang, tidak memberi uang sepeser pun. Bahkan untuk belanja sayur atau jajan ringan, mereka harus menggunakan uang sendiri. Aku mulai mengatur rumah dengan disiplin. Semua pengeluaran harus dicatat, dan aku menolak memberikan uang tunai kepada siapapun. Suamiku mencoba menyuap, merayu, dan memohon, tapi aku tetap keras. Kalau mau makan, silakan masak sendiri. Kalau mau hidup, silakan cari uang sendiri. Aku tidak akan menolong kalian lagi, aku menegaskan. Kehidupan di rumah kini berubah drastis. Suamiku yang selama ini malas, kini terlihat panik dan tidak tahu harus berbuat apa. Ibu mertuaku yang selama ini menuntut dan mengatur, kini mulai kewalahan karena anaknya tidak bisa memberikan apapun. Pelakor yang selalu manja, kini harus menahan lapar dan malu. Aku duduk di ruang tamu, menikmati ketenangan yang baru saja kucapai. Aku tahu ini baru permulaan. Mereka harus merasakan kesulitan untuk pertama kalinya dalam hidup mereka, dan aku tidak akan berhenti sampai mereka benar-benar belajar. Hari-hari di rumah kini berubah menjadi neraka kecil yang tiada henti. Suamiku, yang sebelumnya begitu santai dan malas, kini tampak seperti orang yang terseret dalam pusaran kekacauan yang ia sendiri ciptakan. Setiap pagi ia bangun dengan wajah kusut, mata sembab karena kurang tidur akibat berpikir bagaimana menenangkan ibunya dan pelakor yang kini benar-benar kehilangan sumber uang yang biasa mereka nikmati. Ibu mertuaku, yang selama ini selalu menuntut dan mengatur hidupku, kini marah-marah setiap saat. Ia menuduhku jahat, kejam, bahkan tidak berperasaan. Kamu ini menantuku. Kamu tega banget sama anakku. Anakku nggak bisa hidup tanpa aku bantuin, dan kamu malah bikin semuanya ribet, teriaknya setiap kali aku menolak permintaan mereka. Pelakor, yang selama ini manja dan selalu mendapatkan kemewahan tanpa usaha, kini mulai histeris. Setiap hari ia menangis, menjerit, bahkan memaki-maki, menuntut agar aku mengembalikan akses ATM. Aku nggak bisa hidup begini. Kamu nggak ngerti, aku butuh uang. Aku nggak mau makan seadanya. Suamiku sendiri terlihat bimbang dan frustasi. Ia mencoba menenangkan ibunya dan pelakor, berusaha meminta belas kasihan padaku, bahkan mencoba rayuan manis. Sayang, tolong, aku janji aku akan berubah. Aku akan cari kerja, aku nggak akan minta uang lagi. Tolong beri aku kesempatan, katanya dengan wajah memelas. Namun aku tetap teguh. Suamiku terlalu lama hidup nyaman dengan hasil jeripayahku, sementara ia hanya tidur, makan, dan menyerahkan uangku ke orang lain. Aku menatapnya dingin, suaraku tegas dan tak tergoyahkan. Tidak ada kesempatan lagi. Aku sudah capek menanggung semua kalian. Jika ingin hidup, silakan cari uang sendiri.
Aku tidak akan memberi sedikit pun. Mereka tidak terima. Setiap hari pertengkaran terjadi berulang-ulang. Ibu mertuaku semakin sering marah-marah, bahkan sampai membentak suamiku sendiri. Kamu anak tak berguna. Kamu tidak bisa membahagiakan ibu dan hidup dengan benar. Kenapa aku harus hidup seperti ini? Kenapa anakku tidak bisa menjadi laki-laki yang bertanggung jawab? Pelakor menambah keributan. Dan aku juga nggak bahagia. Aku nggak mau hidup serba kekurangan. Semua ini salahmu, kamu menantiku yang kejam. Suamiku berusaha melerai, tapi ia sendiri menjadi sasaran amarah ibu dan pelakor. Aku nggak bisa apa-apa. Aku nggak punya uang, Bu. Aku nggak bisa bayar apapun, katanya putus asa. Hari-hari di rumah kini penuh dengan ketegangan. Aku menyaksikan mereka bertiga saling menyalahkan satu sama lain. Suamiku yang biasanya menjadi pusat perhatian, kini hanya bisa terdiam dan menunduk. Ibu mertuaku yang selalu merasa berkuasa, kini bingung harus melakukan apa. Pelakor, yang selalu manja dan menuntut, kini tampak lemah, bingung, dan frustrasi. Aku sendiri tetap tenang. Setiap kali mereka menuntut uang, aku menolak. Bahkan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti belanja sayur atau jajanan, aku tetap keras. Mereka harus belajar mandiri, merasakan susahnya hidup tanpa bergantung pada orang lain. Suasana rumah menjadi tidak nyaman. Suara teriakan, tangisan, dan bentakan menjadi musik sehari-hari. Bahkan tetangga pun mulai menatap aneh, karena pertengkaran mereka sering terdengar hingga keluar rumah. Namun aku tetap diam, menatap mereka dengan mata dingin, seperti seorang penguasa yang menilai para pengikutnya yang salah langkah. Suamiku mencoba berbagai cara untuk membujukku. Ia mencoba memelas, menjanjikan perubahan, dan bahkan mengancam untuk pergi meninggalkanku. Namun aku tahu, ancaman itu kosong. Ia tidak bisa hidup mandiri, apalagi mencukupi ibu dan pelakor. Aku tersenyum dalam hati, mengetahui bahwa kini aku benar-benar memegang kendali. Pelakor bahkan mulai menyebar kemarahannya ke lingkungan sekitar. Ia mengeluh pada tetangga dan teman-temannya, menceritakan bagaimana aku menolak memberinya uang. Namun aku tidak peduli. Ini bukan soal siapa yang salah menurut orang lain, tapi tentang memberi pelajaran yang pantas bagi mereka yang telah menyalahgunakan kepercayaanku. Hari demi hari berlalu, dan situasi di rumah semakin kacau. Ibu mertuaku sering membentak suami sering menangis di pojok rumah, dan pelakor hampir setiap hari histeris. Aku tetap tenang, tidak terganggu sama sekali. Bahkan aku mulai menikmati ketenangan psikologis yang baru kuperoleh. Aku tidak lagi menjadi korban, dan mereka mulai merasakan penderitaan akibat kesalahan sendiri. Suamiku mulai mencoba melakukan pekerjaan kecil untuk mendapatkan uang. Ia mencari cara menjual barang-barang bekas, membantu tetangga, bahkan mencoba pekerjaan paruh waktu. Namun semua itu tampak sia-sia. Ibu mertuaku tetap marah, pelakor tetap histeris, dan hasil yang didapat suamiku tidak cukup untuk memuaskan tuntutan mereka. Aku menatap semua ini dengan dingin. Jika ingin hidup, silakan kerja sendiri. Jangan pernah bergantung pada orang lain, aku menegaskan di pagi hari ketika mereka meminta uang untuk sarapan. Mereka terdiam, menyadari bahwa aku benar-benar serius. Hari-hari berikutnya, aku menyadari bahwa kekacauan ini adalah bagian dari pelajaran yang harus mereka terima. Mereka terlalu lama hidup nyaman tanpa usaha, sementara aku menanggung semua beban. Kini, giliran mereka merasakan bagaimana rasanya kesulitan dan ketergantungan. Suamiku semakin frustasi. Ia mulai kehilangan rasa percaya diri, mulai sadar bahwa selama ini ia tidak pernah berkontribusi. Ibu mertuaku semakin marah, merasa anaknya tidak bisa diandalkan, sementara pelakor hampir putus asa. Mereka mulai menyadari bahwa selama ini hidup mereka dibangun di atas jerih payah orang lain, dan kini semuanya runtuh. Aku tetap tenang, fokus pada diriku sendiri. Aku bekerja, mengurus rumah dengan rapi, dan memastikan bahwa kebutuhan sehari-hariku terpenuhi. Tidak ada sedikit pun energi yang kuberikan untuk mengurus drama mereka. Aku tahu, kesabaran dan ketegasanku akan membuat mereka belajar bahwa kebahagiaan dan kenyamanan harus diperoleh melalui usaha sendiri, bukan bergantung pada orang lain. Dan malam itu, ketika rumah mulai sunyi, aku duduk di ruang tamu sambil menatap lampu-lampu yang redup.
Aku tahu, konflik ini belum selesai. Masih ada puncak yang menanti. Momen di mana mereka akan melakukan kesalahan terbesar mereka, yang akan membuat semua kebusukan mereka terbongkar dan memberi pelajaran terakhir yang tak terlupakan. Aku tersenyum dingin, menyadari bahwa aku sudah memegang kendali penuh. Suami, ibu mertuaku, dan pelakor kini berada di titik paling lemah mereka. Semua tergantung pada kesalahan mereka sendiri, dan aku hanya menunggu saat yang tepat untuk mengeksekusi pelajaran terakhir. Hari itu, suasana di rumah sudah seperti lautan yang gelap, penuh ketegangan dan amarah yang tersimpan. Suamiku, ibu mertuaku, dan pelakor masih terjebak dalam kekacauan yang kubuat. ATM dibekukan, uangku tidak lagi mereka miliki, dan setiap permintaan mereka ditolak mentah-mentah. Aku sedang menata dapur sambil mendengar mereka berdebat di ruang tamu. Suara mereka hampir tidak berhenti. Ibu mertuaku marah, pelakor histeris, dan suamiku putus asa mencoba menenangkan keduanya. Namun hari itu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Ada getaran gelap yang terasa dari rumah ini, tanda-tanda mereka akan membuat kesalahan besar. Pagi itu, pelakor mulai menangis lagi karena lapar. Aku nggak bisa hidup begini. Aku mau makan enak. Aku nggak bisa cuma makan seadanya, teriaknya. Suamiku, yang sudah frustrasi, berbisik pada pelakor. Tenang, aku bisa urus. Jangan sampai istrimu tahu dulu. Aku ada rencana. Aku yang mendengar dari dapur langsung menegakkan telinga. Ada nada rahasia di suaranya yang membuat darahku mendidih. Rasa penasaran itu membuatku memutuskan untuk mengintai mereka secara diam-diam. Aku melihat dari sela pintu ruang tamu. Suamiku dan pelakor tampak berbicara dalam bisikan. Kita bisa ambil perhiasan istrimu. Dia nggak akan sadar kalau kita cepat. Kita bisa jual dan pakai uang itu, kata pelakor sambil tersenyum licik. Jantungku berdegup kencang. Aku merasa kesal, tapi juga puas karena kesalahan mereka akan segera terbongkar. Tanpa ragu, aku memutuskan untuk tidak langsung menegur mereka, membiarkan mereka melakukan aksi bodoh ini agar pelajaran mereka lebih keras. Malam harinya, mereka mencoba masuk ke kamar tidurku dengan hati-hati, memeriksa lemari dan laci. Suamiku membuka laci perhiasanku, sementara pelakor menonton dengan mata berbinar. Mereka tampak percaya diri, yakin aku tidak akan mengetahui aksi mereka. Namun aku sudah menunggu. Kamera tersembunyi yang aku pasang beberapa waktu lalu menangkap setiap gerakan mereka. Aku menatap layar ponsel, menyaksikan mereka mencuri perhiasanku satu persatu. Rasa marah mulai menggelegak di dadaku, tapi aku menahan diri untuk tidak langsung menghentikan mereka. Setelah mereka selesai mengambil beberapa perhiasan, aku turun dari tempat persembunyian. Suara langkahku membuat mereka terkejut. Pelakor menoleh, wajahnya pucat. Suamiku hampir pingsan, tangannya masih memegang perhiasan. Lagi apa kalian? Suaraku terdengar dingin dan mematikan. Pelakor dan suamiku terdiam, seperti dua orang anak yang ketahuan mencuri. Ibu mertuaku yang menunggu di ruang tamu mendengar suara itu dan segera masuk. Wajahnya berubah pucat, matanya melebar karena panik. Ini bukan apa-apa. Cuma, kita, suamiku tergagap, tidak bisa menjelaskan apapun. Aku berjalan ke arah mereka, menatap tajam. Jadi kalian pikir bisa mencuri dari aku, setelah semua yang kalian lakukan? ATM dibekukan, aku tidak memberi uang lagi, dan sekarang kalian masih nekat mencuri. Pelakor mulai menangis keras. Aku nggak mau begini. Aku nggak mau hidup susah. Aku cuma ingin hidup enak. Ibu mertuaku mulai berteriak. Apa-apaan ini? Anakmu mencuri. Ini nggak bisa dibiarkan. Aku menatap mereka semua. Tidak ada yang bisa kalian lakukan. Semua yang kalian miliki selama ini berasal dari aku. Uangku, makanan, kenyamanan kalian, semuanya dari kerja kerasku. Dan kalian, alih-alih berterima kasih, malah mencoba mencuri. Tidak ada yang akan kulakukan lagi untuk kalian. Suamiku mencoba membela diri. Sayang, tolong, aku hanya ingin bantu, aku nggak mau kita bertengkar, aku cuma ingin hidup nyaman seperti dulu. Aku menggeleng. Tidak ada lagi hidup nyaman untuk kalian. Mulai sekarang, semua yang ingin kalian dapatkan harus kalian usahakan sendiri.
Aku sudah capek menjadi ATM, tukang masak, dan sopir kalian. Aku tidak peduli lagi. Mereka mulai panik. Pelakor menggenggam tangan suamiku, mencoba merayu. Tolong, jangan bilang apa-apa ke dia. Aku janji akan bantu, aku bisa jual perhiasan ini. Aku tertawa sinis. Jual perhiasan? Kalian pikir aku tidak tahu semua gerakan kalian? Semua sudah direkam. Kalian ingin malu di depan orang lain juga? Aku bisa sebarkan video ini, tapi aku ingin pelajaran ini terasa lebih nyata. Ibu mertuaku semakin marah, tapi kali ini ia terdiam karena sadar bahwa anaknya benar-benar kalah dalam situasi ini. Suamiku menunduk, wajahnya penuh rasa bersalah dan takut. Aku mengambil perhiasan yang sudah mereka ambil, menaruhnya kembali di laci. Kalian gak akan membawa apapun keluar dari sini. Tidak ada yang boleh dibawa. Ini adalah pelajaran terakhir. Jika kalian ingin hidup nyaman, cari sendiri. Tidak ada lagi yang akan aku berikan. Pelakor menjerit histeris. Aku nggak mau. Aku nggak bisa hidup tanpa uangmu. Aku menatapnya dingin. Kalau ingin hidup, silakan kerja sendiri. Aku tidak akan menolong kalian lagi. Tidak ada uang, tidak ada makanan spesial, tidak ada barang mewah. Semuanya harus kalian cari sendiri. Suamiku mulai menangis di pojok rumah. Ia tahu bahwa selama ini ia terlalu bergantung padaku, dan kini semua kenyamanan yang ia nikmati lenyap begitu saja. Ibu mertuaku tampak frustasi dan marah, karena ia tidak bisa memaksa anaknya untuk mendapatkan sesuatu dari aku. Pelakor mulai menjerit lebih keras, memukul-mukul pintu, bahkan mencoba mengambil perhiasan lagi. Namun aku menahan tangan mereka. Cukup, tidak ada yang boleh dibawa. Semua yang ingin kalian dapatkan, kalian cari sendiri. Mulai sekarang, kalian harus belajar hidup mandiri. Malam itu, rumah sunyi tapi penuh ketegangan. Aku menatap suami, ibu mertua, dan pelakor yang duduk dengan wajah kusut, merasa kalah dan putus asa. Semua kebusukan mereka kini terbongkar, pengkhianatan, keserakahan, dan ketergantungan mereka pada orang lain. Aku tahu, ini bukan akhir. Masih ada pelajaran yang harus mereka terima, tapi puncak kemarahan dan kekecewaan sudah kulampakan. Mereka sadar bahwa selama ini hidup mereka dibangun di atas jerih payahku, dan kini semuanya runtuh. Aku duduk di ruang tamu, menarik napas panjang, dan menatap mereka. Ingat baik-baik pelajaran ini. Jika ingin hidup nyaman, kalian harus bekerja keras sendiri. Tidak ada yang akan menolong kalian lagi. Suamiku menunduk, pelakor menangis terseduh-seduh, dan ibu mertuaku terdiam, wajah merah padam oleh kemarahan dan malu. Aku tersenyum dingin, mengetahui bahwa sekarang, untuk pertama kalinya, aku benar-benar memegang kendali penuh atas hidupku sendiri dan mereka harus menanggung akibat dari kesalahan mereka sendiri. Hari-hari di rumah setelah insiden perhiasan menjadi lebih kacau dari sebelumnya. Suamiku yang selama ini hidup santai, kini benar-benar kehilangan kendali atas hidupnya sendiri. Ia tidak memiliki sumber penghasilan, tidak ada ATM yang bisa ia gunakan, dan setiap permohonan padaku selalu ditolak. Ibu mertuaku yang biasanya dominan, kini bingung menghadapi anaknya yang tidak bisa memberikan apapun, dan pelakor yang selama ini manja, kini menjadi sosok histeris yang mudah meledak. Pagi itu, aku bangun lebih awal dari biasanya. Sinar matahari menembus tirai kamar, tapi suasana hatiku tetap tenang. Aku menyeduh kopi panas, duduk di ruang tamu, dan menatap ketiganya yang sedang berdebat sengit. Suara mereka terdengar seperti badai yang tak ada habisnya. Pelakor memaki-maki, tangannya mengacak rambut sendiri karena frustrasi. Aku nggak mau hidup begini. Aku nggak bisa makan seadanya. Kenapa kamu nggak kasih uang? Aku nggak mau kerja. Aku nggak mau. Suamiku mencoba menenangkan, tapi wajahnya pucat, keringat mengucur deras, dan matanya tampak kosong. Aku nggak tahu harus bagaimana, aku nggak punya uang, aku menyesal. Ibu mertuaku semakin panik. Kamu ini anak tak guna. Semua yang kulakukan untukmu sia-sia. Kamu nggak bisa bikin aku senang, nggak bisa bantu aku. Apa artinya hidup kalau anakmu nggak berguna? Aku duduk dengan tenang, menyeruput kopi, membiarkan semua kekacauan itu terjadi. Suamiku mencoba memohon padaku, suaranya hampir memelas.
Sayang, aku janji akan berubah. Aku akan kerja keras, aku akan cari uang sendiri, tapi tolong beri aku kesempatan. Aku menatapnya dingin. Kesempatan sudah habis. Aku sudah capek menanggung kalian. Mulai sekarang, jika kalian ingin hidup, kalian harus belajar mandiri. Tidak ada lagi yang akan kuberikan. Mereka saling menatap satu sama lain dengan ekspresi putus asa. Pelakor menangis histeris, suamiku menunduk dan terlihat frustasi, sementara ibu mertuaku hanya bisa mengomel tanpa arah. Rumah yang dulu nyaman kini berubah menjadi medan perang yang penuh ketegangan, kemarahan, dan rasa frustrasi. Hari demi hari berlalu. Mereka harus menanggung akibat dari ketergantungan mereka sendiri. Suamiku mencoba mencari pekerjaan kecil, membantu tetangga, bahkan mencoba jualan barang bekas. Namun hasilnya tidak cukup untuk memenuhi tuntutan ibu mertuaku dan pelakor. Pelakor hampir setiap hari menangis karena lapar dan marah karena hidupnya tidak lagi mewah. Ibu mertuaku mulai kehilangan kesabaran, sering membentak anaknya sendiri karena tidak mampu memenuhi keinginannya. Aku tetap tegas. Aku tidak memberi uang, tidak memasak untuk mereka, tidak membelikan barang mewah. Bahkan kebutuhan sehari-hari seperti makan sederhana pun mereka harus urus sendiri. Aku ingin mereka merasakan betul bahwa hidup tidak bisa berjalan tanpa usaha. Suamiku mulai frustrasi dan kehilangan arah. Ia sadar bahwa selama ini hidupnya dibangun di atas jerih payahku, dan kini semua kenyamanan itu lenyap. Pelakor semakin histeris, menuntut uang, makanan, dan perhatian, tapi tidak ada yang bisa kuberikan. Ibu mertuaku semakin marah karena anaknya tidak bisa diandalkan. Satu malam, situasi mencapai puncaknya. Suamiku dan pelakor mulai bertengkar sengit. Aku nggak bisa hidup begini, teriak pelakor. Aku butuh uang. Aku mau hidup nyaman. Aku nggak mau kerja keras. Suamiku mencoba menenangkan, tapi ia sendiri frustrasi. Aku nggak bisa, aku nggak punya uang, aku nggak tahu apa yang harus kulakukan. Aku menatap mereka dengan dingin. Kalau ingin hidup, kalian harus belajar mencari sendiri. Tidak ada yang akan kuberikan lagi. Tidak ada uang, tidak ada makanan mewah, tidak ada fasilitas apapun. Semua harus kalian usahakan sendiri. Pelakor mulai menangis terseduh-seduh, menarik suamiku dan menuduhnya tidak berguna. Suamiku menunduk, wajahnya pucat, dan ia tidak mampu membela diri. Ibu mertuaku yang melihat ini hanya bisa mengomel tanpa arah. Hari-hari berikutnya, rumah menjadi semakin kacau. Suara pertengkaran, tangisan, dan teriakan hampir setiap saat terdengar. Suamiku terlihat putus asa, kehilangan rasa percaya diri, dan mulai menyadari bahwa selama ini ia bergantung sepenuhnya padaku. Pelakor semakin histeris, dan ibu mertuaku semakin frustasi. Aku tetap tenang, mengatur rumah, mengurus pekerjaan rumah, dan memastikan kebutuhan diriku terpenuhi. Aku tidak lagi terganggu oleh teriakan mereka. Aku tahu, ini adalah pelajaran yang harus mereka terima. Hidup nyaman hanya bisa didapat melalui usaha sendiri, bukan dengan bergantung pada orang lain. Suamiku mulai mencoba berbagai cara untuk mendapatkan uang. Ia membantu tetangga, melakukan pekerjaan paruh waktu, bahkan mencoba menjual barang-barang bekas. Namun hasilnya selalu kurang. Pelakor semakin panik, karena hidupnya yang selama ini mewah kini harus disesuaikan dengan kemampuan mereka sendiri. Ibu mertuaku semakin marah karena anaknya tidak bisa memuaskan tuntutannya. Aku menatap mereka dengan dingin dan tegas. Setiap kali mereka menuntut sesuatu, aku menolak. Tidak ada uang, tidak ada makanan mewah, tidak ada fasilitas. Mereka harus belajar hidup mandiri. Suamiku mulai frustasi, pelakor semakin histeris, dan ibu mertuaku kehilangan kendali. Rumah yang dulu nyaman kini menjadi medan perang psikologis yang terus-menerus. Aku tetap tenang, menikmati ketenangan yang baru kuperoleh, mengetahui bahwa mereka akhirnya mulai merasakan akibat dari kesalahan mereka sendiri. Suatu pagi, aku menemukan mereka bertiga duduk di ruang tamu dengan wajah kusut, lelah, dan putus asa. Suamiku menunduk, pelakor menangis, dan ibu mertuaku terlihat frustasi. Aku duduk di sofa, menyeruput kopi, menatap mereka dengan dingin. Kalian lihat? Ini adalah akibat dari hidup bergantung pada orang lain tanpa usaha sendiri. Tidak ada yang akan kuberikan lagi.
Mulai sekarang, jika ingin hidup nyaman, kalian harus mencari sendiri. Tidak ada yang bisa menolong kalian, kataku tegas. Mereka terdiam, menyadari bahwa aku benar-benar serius. Suamiku menunduk, pelakor terus menangis, dan ibu mertuaku hanya bisa mengomel tanpa arah. Hari-hari berikutnya, aku tetap konsisten. Aku tidak memberi uang, tidak memasak makanan mewah, tidak membelikan barang apapun. Mereka harus belajar mandiri. Suamiku mulai bekerja lebih keras, pelakor mulai menyadari bahwa hidupnya tidak lagi mudah, dan ibu mertuaku mulai menerima kenyataan bahwa anaknya tidak bisa bergantung pada orang lain. Rumah kini tetap penuh ketegangan, tapi aku merasa puas. Aku akhirnya berhasil memegang kendali penuh atas hidupku sendiri. Mereka harus belajar bahwa kebahagiaan dan kenyamanan tidak bisa diperoleh dengan meminta atau mencuri, tapi harus diperoleh melalui usaha sendiri. Malam itu, aku duduk di ruang tamu, menatap mereka yang tertidur dengan wajah kusut dan lelah. Aku tersenyum dingin, mengetahui bahwa mereka akhirnya mulai merasakan pelajaran yang pantas mereka terima. Hari-hari panjang penuh pertengkaran, histeria, dan kekacauan akhirnya mulai menemukan titik tenang. Suamiku, yang dulu malas dan bergantung sepenuhnya padaku, kini mulai menyadari betapa beratnya hidup mandiri. Ia bekerja keras, meski langkahnya masih terbata-bata, mencoba memperbaiki kesalahan yang telah ia buat selama bertahun-tahun. Tidak ada jalan pintas lagi. Tidak ada ATM yang bisa ia gunakan, tidak ada uang yang bisa ia pakai tanpa usaha sendiri. Semua kenyamanan yang dulu ia nikmati kini harus diperoleh dengan kerja keras. Pelakor yang dulu manja dan selalu menuntut, kini mulai menerima kenyataan pahit bahwa hidup tidak selalu serba mewah. Tangis dan histerianya perlahan berkurang, digantikan rasa putus asa dan kesadaran bahwa setiap kebutuhan harus diperjuangkan sendiri. Ia mulai mencari cara untuk bertahan, belajar menghadapi kenyataan hidup yang keras dan tidak selalu sesuai keinginannya. Ibu mertuaku, yang selama ini dominan dan menuntut, akhirnya terdiam. Ia menyadari bahwa anaknya tidak lagi bisa diandalkan untuk memenuhi keinginannya, dan bahwa terlalu lama bergantung pada orang lain justru membawa kesengsaraan. Marah-marahnya berkurang, digantikan refleksi dan kesadaran bahwa hidup tidak selalu bisa dikontrol oleh kemauan sendiri. Aku sendiri tetap tegas dan konsisten. Aku belajar bahwa batas kesabaran itu penting, dan bahwa tidak ada yang bisa dimanfaatkan terus-menerus tanpa batas. Keputusan untuk membekukan ATM, menahan uang, dan membiarkan mereka merasakan akibat dari kesalahan mereka adalah langkah yang sulit, tapi penting untuk menjaga harga diriku dan mengajarkan pelajaran hidup yang nyata. Suami, ibu mertua, dan pelakor kini mulai berubah. Tidak sepenuhnya sempurna, tapi mereka belajar bahwa hidup nyaman itu harus diperoleh sendiri, bukan dicuri atau diambil dari orang lain. Rumah yang dulu penuh teriakan, tangisan, dan pertengkaran kini mulai menemukan ketenangan. Mereka mulai menghargai kerja keras orang lain, memahami nilai uang, dan belajar bertanggung jawab atas hidup mereka sendiri. Aku menatap mereka dengan campuran rasa lega dan waspada. Pelajaran ini mungkin keras, tapi aku tahu, kadang hidup memang harus keras agar orang belajar menghargai apa yang mereka miliki dan siapa yang selama ini menopang mereka. Aku tidak akan kembali menanggung kesalahan mereka, tapi aku percaya, perlahan mereka akan belajar dan menemukan keseimbangan hidup. Dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, aku merasa damai. Aku memegang kendali atas hidupku sendiri, tidak lagi menjadi korban keserakahan, pengkhianatan, atau kemalasan orang lain. Semua telah mendapatkan pelajaran mereka masing-masing, dan aku akhirnya bisa bernapas lega, mengetahui bahwa batas kesabaran, ketegasan, dan prinsipku telah mengubah jalan hidup semua orang di rumah itu, meski melalui cara yang pahit dan menyakitkan.